Kita pasti sering dengarkan julukan emas hijau buat minyak kelapa sawit Indonesia. Kedengarannya hebat ya, menjanjikan kemakmuran, kekayaan. Tapi, tunggu dulu. Di balik semua kilau itu, ternyata ada harga yang harus kita bayar. Dan harga ini mungkin jauh, jauh lebih mahal dari yang pernah kita bayangkan. Nah, disinilah letak dilemanya. Gini deh, di satu sisi, kelapa sawit ini juara banget, tanaman minyak paling efisien di seluruh dunia. Tapi, di sisi lain, efisiensinya ini justru yang bikin dia dituduh sebagai biang kerok utama deforestasi. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya dua hal yang kayak langit dan bumi ini bisa sama-sama bener? Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Pertama, kita lihat dulu deh, kenapa sih kelapa sawit ini sampai dapat julukan emas? Biar paham, kita harus ngerti dulu perannya, yang benar-benar luar biasa sebagai, ya, bisa dibilang mesin penggerak ekonomi Indonesia. 16 juta, wow. Ini bukan angka main-main loh. Coba deh bayangin, 16 juta orang. Itu artinya ada jutaan keluarga yang hidupnya bergantung sama industri ini. Mulai dari petani kecil di desa-desa, sampai para pekerja di pabrik-pabrik pengolahan. Bagi mereka, kelapa sawit itu ya denyut nadi kehidupan. Sekarang kita lihat dari skala yang lebih besar, dampak buat negara kita. 27,76 miliar dolar. Kalau dirupiahin, itu lebih dari 440 triliun rupiah. Gila kan? Pendapatan sebesar ini jadi salah satu sumber devisa utama buat Indonesia. Jadi ya, inilah komoditas andalan kita buat ekspor, yang uangnya dipakai buat membiayai pembangunan negara. Pertumbuhannya juga gila-gilaan. Coba bayangin, cuma dalam 2 dekade, produksi minyak sawit kita itu meroket sampai 400%. Nah, lonjakan permintaan yang luar biasa inilah yang jadi pemicu utama kenapa pembukaan lahan sawit terjadi secara masif di seluruh penjuru negeri. Terus kenapa sih sawit bisa sedominan ini? Jawabannya satu, efisiensi. Efisiensinya itu benar-benar nggak ada tandingannya. Coba pikirin ya, dari cuma 6% lahan yang dipakai buat tanaman minyak di seluruh dunia, sawit bisa menghasilkan hampir 40% dari total pasokan minyak nabati global. 1 hektar kebun sawit itu bisa menghasilkan minyak jauh lebih banyak, berkali-kali lipat, dibanding kalau kita tanam kedelai atau bunga matahari di lahan yang sama. Dan sadar nggak sadar, kita semua ini konsumennya loh. Coba deh nanti iseng-iseng cek dapur atau kamar mandi di rumah. Mulai dari biskuit yang kita makan, mie instan, sabun mandi, bahkan sampai lipstik, kemungkinan besar ada kandungan minyak sawit di dalamnya. Nah, inilah yang bikin permintaan global itu kayak nggak ada habisnya. Oke, sampai sini ceritanya kedengeran kayak kisah sukses yang sempurna ya. Ekonomi maju, banyak lapangan kerja. Tapi, nah, ini saatnya kita lihat sisi lain dari mata pedang ini. Karena di balik semua cerita sukses tadi, ada sisi gelapnya. Ada harga yang harus dibayar. Coba lihat deh timeline ini. Ini benar-benar nunjukin seberapa cepat dan masif perubahannya. Dalam waktu kurang dari 25 tahun aja, luas kebun sawit itu membengkak sampai 5 kali lipat. Jadi ledakan ekonomi yang kita bahas tadi, itu ya secara langsung dibiayai oleh perubahan bentang alam dalam skala yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di negara kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Penting banget buat kita ngerti. Ekspansi besar-besaran ini tuh nggak terjadi di lahan kosong. Sebagian besarnya terjadi dengan cara mengorbankan salah satu harta kita yang paling berharga. Hutan hujan tropis kita yang purba itu. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih harga yang harus dibayar oleh alam? Ini adalah biaya yang seringkali nggak pernah muncul di laporan ekonomi atau neraca perdagangan. Tapi dampaknya, wah itu sangat nyata. Angka ini jujur bikin kaget. Secara historis, Indonesia itu sudah kehilangan sekitar 72% dari hutan aslinya. Memang penyebabnya banyak ya, tapi dalam beberapa dekade terakhir, ekspansi kelapa sawit ini menjadi salah satu pendorong utamanya, salah satu motor utama di balik perubahan lahan ini. Ini penting banget buat dicatat. Hamparan hijau kebun sawit itu bukan hutan, sama sekali bukan. Hutan alami itu kan ekosistem yang super kompleks, penuh dengan berbagai macam kehidupan. Nah, kalau kebun sawit, itu namanya monokultur, cuma satu jenis tanaman ditanam berbaris rapi kayak tentara. Hasilnya, keanekaragaman hayati di dalamnya langsung anjlok, mendekati nol, ibaratnya gurun hijau. Terus apa sih artinya kalau keanekaragaman hayati hilang? Ya artinya, satwa-satwa ikonik kita ini mereka kehilangan rumah. Orangutan, harimau Sumatera, gajah, badak, habitat mereka jadi makin sempit, terpotong-potong. Ini bukan cuma mendorong mereka ke jurang kepunahan, tapi juga memicu konflik sama manusia waktu mereka terpaksa masuk ke pemukiman buat cari makan.
Nah, sering banget kita dengar argumen dari pihak industri kan, katanya, kebun sawit kan ijo juga, isinya pohon juga, sama-sama menyerap karbon kok. Kedengarannya logis ya, tapi apa benar sesederhana itu? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Para ahli ekologi sebenarnya udah ngasih peringatan dari lama. Pernyataan dari pakar sekelas dekan Fakultas Biologi UGM ini benar-benar menekankan poin yang paling krusial. Kalau kita menganggap kebun sawit itu sama dengan hutan, itu adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Kenapa? Karena kita jadi mengabaikan semua fungsi ekologis penting yang hilang begitu saja. Bedanya itu jauh banget, benar-benar mendasar. Gini, hutan alam itu ibaratnya tabungan karbon raksasa yang stabil, nyimpen karbon selama ratusan tahun. Nah, kalau kebun sawit, dia bekerja dalam siklus tanam panen sekitar 25-30 tahun. Artinya apa? Karbon yang udah susah payah diserap, ya bakal dilepas lagi ke atmosfer setiap kali pohonnya ditebang buat peremajaan. Itu baru soal karbon, belum lagi soal fungsi pengaturan air dan kemampuannya menopang keanekaragaman hayati yang jelas nggak sebanding sama sekali. Nah, inilah inti dari apa yang disebut defisit karbon. Coba bayangin, waktu hutan dibabat dan dibakar buat buka lahan, jumlah karbon yang lepas ke udara itu gede banget. Saking gedenya, kebun sawit yang ditanam di situ seumur hidupnya pun nggak akan pernah bisa menyerap kembali karbon sebanyak itu. Jadi, dari awal kita udah menciptakan utang karbon yang sangat besar. Dan seperti utang pada umumnya, utang lingkungan ini pada akhirnya harus dibayar juga. Gangguan ekologis dalam skala sebesar ini punya konsekuensi yang sangat nyata yang sekarang kita mulai merasakan dampaknya secara langsung. Alam mulai menagih. Ini tuh kayak reaksi berantai, hubungan sebab akibatnya jelas banget. Hutan itu kan fungsinya kayak spons raksasa alami. Nah, waktu spons raksasa ini kita angkat dan hilangkan, kemampuan tanah buat menyerap dan menahan air hujan langsung anjlok drastis. Hasilnya? Gampang ditebak. Waktu musim hujan datang, kita kena banjir dan longsor. Giliran musim kemarau, kekeringannya jadi lebih parah. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal. Dengan permintaan global yang kayaknya nggak akan berhenti, dan dengan juta nasib orang yang bergantung padanya, ya, menghentikan total industri ini sepertinya bukan pilihan yang realistis. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, mungkinkah kita menemukan cara agar si emas hijau ini bisa benar-benar hijau? Hijau dalam arti yang sesungguhnya, tanpa harus terus mengorbankan warisan alam kita yang harganya tak ternilai. Ini adalah dilema yang sangat besar untuk masa depan Indonesia.